hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung yang saya cintai, calon hufadz, calon duat, calon asatidzah, calon ahli surga. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan bahasan kita tentang akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan Jumat yang lalu kita sudah membahas tawakal. Sekarang kita lanjut salah satu di antara akhlak kita kepada Allah adalah husnudzan kepada Allah. Apa husnudzan? Berbaik sangka. Lawannya apa? Su'udzan. Apa arti su'udzan? Buruk sangka. Kepada Allah tidak boleh berburuk sangka. Kepada manusia juga tidak boleh, apalagi kepada Allah. Kepada manusia kita harus berbaik sangka, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah adab seorang muslim kepada Allah, yaitu berbaik sangka. Dalam hal apa berbaik sangkanya? Pertama, berbaik sangka terhadap zat Allah. Maknanya apa? Maknanya Allah satu-satunya atau esa. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Terus selain Allah esa, Allah suci dari semua kekurangan dan aib. Allah tidak memiliki kekurangan, Allah tidak memiliki kesalahan, Allah tidak memiliki aib. Siapa yang menyangka Allah lupa, Allah mungkin berbuat salah, Allah berbuat zalim, berarti dia telah su'udzon, berburuk sangka. Maka itu tidak boleh. Siapa yang menyangka bahwa Allah punya kekurangan, punya kesalahan, berarti dia su'udzon. Tidak boleh su'udzon, harus husnudzon. Siapa yang menyangka Allah itu kejam umpamanya. Buktinya kejam apa? Buktinya sering memberi musibah kepada kita ya. Sering memberi penderitaan. Nggak boleh. Karena apa? Karena musibah dan penderitaan yang Allah berikan bukan karena Allah kejam. Tapi karena baiknya Allah. Kok baik tapi ngasih musibah? Sebab musibah itu menguntungkan kita. Kok musibah menguntungkan kita? Kan musibah bikin kita
sakit, sedih ya, kecewa, nangis. Kenapa dianggap menguntungkan? Karena dengan musibah banyak keuntungan yang kita rasakan, yang kita dapatkan. Apa saja keuntungannya? Dosa gugur dengan musibah itu. Pahala dapat dengan musibah itu. Doa kita kalau kena musibah dikabul oleh Allah. Dan banyak lagi yang lain. Umpama kita sakit. Atau dibully orang, dizolimi orang, dizolimi teman. Suka ada teman yang jahil, suka ada teman yang zalim, suka. Kita sakit nggak? Sakit, sedih, kecewa. Di mana untungnya? Untungnya dengan dizolimi kita dapat pahala. Dengan dizalimi dosa-dosa kita dikurangi, di-over, dipindahkan ke yang zalim tadi. Dengan dizalimi doa kita kalau mau berdoa kepada Allah bakal dikabul. Tuh banyak keuntungannya. Kalau nggak dizalimi mah enggak. Kalau nggak dizalimi dosa kita nggak berkurang, pahala kita nggak nambah dan seterusnya. Jadi ada untungnya kita dapat musibah. Sama dengan dokter ketika mengobati orang sakit. Apa yang dilakukan oleh dokter kepada pasien yang sakit? Diberi hal yang menyakitkan. Di apa? Disuntik. Ya. Disuntik sakit? Sakit. Ada yang kabur lihat jarum suntik? Ada. Kalian semua kemarin sudah divaksin kan? Disuntik kan? Sakit nggak? Sakit, cuma kuat. Ada yang kabur? Ada yang nangis? Terus terang saya waktu kecil sering disuntik karena sering sakit. Nangis. Dulu tapi sekarang mah tidak. Jadi dokter menyuntik pasien sakit. Apakah dokter menyakiti pasien dengan cara disuntik itu kejam dokternya? Benci ke pasien ini, pasien saya benci ke pasien, saya suntik aja. Apakah begitu? Tidak. Kenapa dokter nyuntik pasien? Karena sayang. Biar apa? Biar sembuh. Suntikan itu menyembuhkan. Suntikan itu mungkin membunuh penyakit, virus, bakteri, menyehatkan badan, gitu ya. Jadi di balik suntikan yang sakit ada keuntungan. Kadang-kadang dokter ketika mengobati pasien lebih dari nyuntik. Harus ngasih infusan. Sakit mana diinfus dengan disuntik? Diinfus itu. Sama-sama ditusuk jarum. Cuma kalau disuntik mah hanya beberapa detik, kejos paling 5 detik gitu ya. Udah ada yang sedetik 2 detik. Kalau infusan mah terus menerus. Bisa berhari-hari jarumnya nempel di tubuh kita. Sakit? Ya sakit. Perih, ya perih, cangkul, pegal. Apakah dokter kejam kok begitu ke pasien gitu? Bukan kejam tapi malah sayang. Biar apa itu infusan? Biar sembuh, biar kuat, biar sehat. Tuh. Jadi Allah ngasih musibah ke kita juga bukan karena kejam, bukan karena benci. Justru karena sayang. Biar dengan musibah itu kitanya gugur dosa, nambah pahala, doanya dikabul. Kitanya lebih kuat, lebih tahan, banting, lebih istiqomah daripada sebelumnya. Jadi Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Wajib husnudzon,
berbaik sangka kepada Allah dalam hal zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, husnudzon kepada Allah dalam hal rububiyah. Apa maknanya? Wajib meyakini yang ngatur seluruh alam ini Allah. Dan Allah tidak pernah lalai, tidak pernah capek, tidak pernah lelah dalam mengatur dan menciptakan. Kalau manusia bikin gedung, capek apa tidak? Capek berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun. Lemas, capek, perlu istirahat. Allah membangun langit dan bumi ini tidak ada lelahnya. Alladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin. Terus di akhir ayatnya wa ma massana min lughub. Allah menciptakan, laqad khalaqnas samawati wal arda. Menciptakan langit dan bumi di 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasa kelelahan. Kuatnya Allah. Jadi yang ngatur semuanya alam ini Allah dan tidak repot. Di atas langit yang 7 ini ada apa? Ada kursi Allah. Kursi Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi semuanya. Dipiara, dijaga, diatur oleh Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan pengaturan, pemeliharaan semuanya itu, langit, bumi dan kursi itu tidak melelahkan, tidak merepotkan Allah sedikit pun. Semua itu mudah bagi Allah. Diatur. Walaupun diatur, Allah tidak kerepotan, tidak kelelahan. Kalau kita mah karyawan di kantor banyak pekerjaan, repot. Wah, cangkul, cangkeng, panas. Kemudian otot-otot jadi kararaku, menggeliat dulu, babatak dulu, drek gitu ya. Istirahat dulu cangkel, bikin kopi dulu, jalan-jalan dulu, ngantuk. Itu orang karena lemah kita mah. Allah mah mengatur semuanya, gak ada lelah, gak ada capek, gak repot. Mudah semuanya itu bagi Allah Azza wa Jalla. Dan tidak hanya mengurus benda-benda yang besar seperti langit, bumi, matahari, bintang, bulan, planet-planet. Tapi makhluk kecil yang hidup di atas planet seperti kita, di atas planet bumi ini seperti kita, baik manusia, jin, malaikat, binatang, setiap detiknya berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Manusia setiap detik pasti ada yang berdoa ya kepada Allah. Sekarang kita nggak berdoa karena lagi ngaji, di tempat lain ada yang sedang berdoa. Setiap detik tidak pernah kosong dari makhluk yang berdoa kepada Allah. Semuanya Allah penuhi, nggak pernah repot. Allah itu setiap detik sibuk. Ayat menyatakan surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin, setiap hari huwa fi sya'an. Allah itu sibuk. Sibuk apa? Ngatur ini, ngatur itu, mengijabah doa, memenuhi permintaan hamba dan seterusnya. Setiap detik Allah sibuk, tapi tidak menyulitkan, tidak merepotkan, tidak membuat Allah itu lemah, capek, penat, pegel, cangkel. Enggak pernah. Nah,
Ini husnudzon kepada Allah dalam hal kerububiyahan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang menyatakan kayaknya Allah repot ya mengatur semuanya, dia suudzon kepada Allah. Kayaknya Allah keringetan ya ngatur semuanya setiap detik. Enggak, dia suudzon kepada Allah. Enggak boleh suudzon begitu, tapi harus apa? Harus husnudzon. Apa husnudzon deh? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ar-rububiyah. Rububiyah itu mengatur seluruh alam ini. Tanpa kerepotan, tanpa kelelahan, tanpa kecapean. Ketiga, husnudzon kepada Allah dalam hal uluhiyah. Apa artinya? Dalam hal penyembahan. Artinya menyangka alias meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah. Selain Allah nggak ada. Kalau ada yang menyangka bahwa ada selain Allah yang boleh disembah, dia suudzon kepada Allah dalam hal uluhiyah. Makanya setiap hamba wajib meyakini kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid itu? La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Selain Allah ada sesembahan tidak? Ada, banyak. Patung. Ada yang menyembah patung? Ada. Bulan, bintang, matahari, ada yang menyembah? Ada. Siapa yang menyembah matahari? Orang-orang Jepang, ya, agama Shinto. Ada yang menyembah patung? Banyak. Siapa? Jangan disebut. Suka ada yang kesinggung. Ada yang menyembah kuburan? Ada. Itu semua sesembahan. Tapi sesembahan yang batil. Satu-satunya sesembahan yang hak hanya Allah. Makanya la ilaha illallah bukan tidak ada sembahan selain Allah. Bukan. Tidak banyak sembahan selain Allah. Tapi harus ditambah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Yang hak itu apa? Yang benar, yang sebenarnya. Semua sesembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Apa arti batil? Tidak benar. Dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam surah Al-Hajj, dalam surah Luqman, lafadznya sama. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak dan apa yang disembah selain Allah hanyalah sesembahan yang batil. Jadi di dunia banyak sesembahan cuma palsu. Banyak sesembahan tapi batil. Kalau palsu, kalau batil kenapa disebut sesembahan? Dan disembah. Karena kenyataannya disembah disebut ilah atau sesembahan. Tapi batil. Satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi husnudzon kepada Allah dalam hal uluhiyah. Uluhiyah itu penyembahan. Maksudnya menyangka dengan prasangka baik bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Sesembahan selain Allah adalah batil. Siapa yang menyangka malaikat juga boleh disembah, dia suudzon kepada Allah.
Siapa yang menyangka bahwa para nabi yang sudah mati boleh disembah, dia suudzon kepada Allah. Siapa yang menyangka orang-orang soleh yang sudah wafat boleh disembah kuburannya, berarti dia suudzon kepada Allah. Maka haram hukumnya. Syirik. Jadi yang ketiga husnudzon kepada Allah adalah husnudzon dalam hal keuluhiyahan Allah, maknanya berprasangka bahkan yakin bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Keempat, husnudzan kepada Allah dalam hal asma dan sifatnya. Apa artinya asma? Nama-nama. Ada orang yang namanya Asma? Ada. Berarti arti dari Asma apa? Nama. Jadi nama dia siapa? Nama. Ada sahabiah wanita namanya Asma? Ada. Putri siapa? Para sahabiah. Di zaman Nabi, ada Asma. Bapaknya siapa? Abu Haidar. Bukan, Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Saudarinya siapa? Aisyah. Aisyah kan putri siapa? Putri Abu Bakar. Abu Bakar punya banyak anak dan putra dan putri. Salah satunya Aisyah. Ada juga Asma binti Abi Bakar. Allah memiliki Asma. Asma di sini bukan nama orang, tapi nama-nama. Dan semua nama Allah bagus, baik, terbagus, terbaik. Walillahil asmaul husna. Maka disebut al-asmaul husna. Allah punya asmaul husna. Arti asmaul husna adalah nama-nama yang baik. Wajib kita meyakini. Keyakinan yang wajib ini disebut husnudzon. Bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang paling sempurna. Kesempurnaan sifat Allah menyebabkan Allah nggak punya kekurangan. Allah nggak punya aib, Allah nggak punya kelemahan. Semua sifat Allah sempurna dengan kesempurnaan yang juga sempurna. Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak memiliki nama atau memiliki nama tapi sedikit atau terbatas, berarti dia suudzon kepada Allah. Siapa yang menyangka bahwa nama Allah ada yang bermakna buruk, ada nama Allah yang jelek, berarti dia sudah suudzon kepada Allah. Haram, tidak boleh. Semua nama Allah baik, nggak ada yang buruk, bahkan bukan hanya baik tapi terbaik. Makanya disebut al-asmaul husna. Artinya al-asmaul husna, al-asma, nama al-husna yang terbaik. Nama-nama Allah yang terbaik dan jumlah nama Allah Ta'ala yang tahu kecuali Allah. Bukan hanya 99, tapi lebih dari itu. Adapun yang 99 itu karena salah faham terhadap sebuah hadis yang menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Allah memiliki 99 nama. Siapa orang yang menjaga, memelihara 99 nama itu, dia akan masuk surga. Hadis ini benar. Sahih riwayat Imam Muslim. Tapi tidak berarti bahwa nama Allah hanya 99. Tidak, lebih dari itu.
Berapa? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kok dari mana taunya? Dari hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, apabila seorang hamba sedang mengalami kesedihan, resah, gelisah, risau dan galau, mungkin karena ada musibah, mungkin karena diejek orang, dihina orang, difitnah orang, dibully orang, atau karena masalah apa saja, resah, gelisah. Maka siapa orang yang resah atau gelisah lalu berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni abduka. Terus, ya Allah, aku adalah hambamu. Terus. Nah, sampai di tengah doa, as'aluka bikulli ismin alladhi samaita nafsaka. Alladhi samaita biha nafsaka. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan menyebut nama-nama yang Engkau telah namakan dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltaha fi kitabik, atau nama-nama yang telah Engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtaha ahadan min khalqik, atau dengan nama-nama yang Engkau telah ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang hanya Engkau yang tahu, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Nama-nama yang hanya Engkau saja yang tahu. Selain Engkau nggak ada yang tahu, para malaikat nggak tahu, para nabi nggak tahu nama-nama tersebut, dan itu ada dalam ilmu gaib yang ada di sisi Allah, yang lain nggak tahu. Siapa yang berdoa dengan doa ini seketika juga kesedihannya bahkan hilang. Dari sinilah kita atau para ulama menjelaskan bahwa nama-nama Allah jumlahnya tak terbatas, tapi hanya Allah yang tahu. Lebih dari 99. Adapun hadis tadi, Allah memiliki 99 nama yang siapa yang mengihsa. Mengihsa itu bukan hanya menghafal. Meyakini, mengimani nama-nama itu, memahami maknanya, meyakini maknanya, dan mengamalkan isinya. Itu ihsa. Bukan hanya hafal. Siapa yang mengihsa dia akan masuk surga. Apakah hadis itu menyatakan nama Allah hanya 99? Enggak. Contoh gini. Contoh, saya berkata di hadapan kalian, saya punya uang 1 juta yang akan diberikan kepada siapa saja yang hafal juz amma. Coba dari kalimat yang saya omongkan tadi. Saya punya uang 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Berapa uang saya? Hanya 1 juta? Bukan. Banyak. Miliaran. Di bank. Punya orang. Tapi ini contoh. Di antara sekian miliar itu ada 1 juta yang akan saya berikan. Kepada siapa aja yang hafal juz amma. Setelah 1 juta itu diberikan, ada yang hafal. Berebut, di sini hafal semua. Berebut. Apakah uang saya habis? Masih banyak. Itu mah 1 juta mah hanya sebagian kecil saja. Itu contohnya. Contoh kalimat. Saya punya uang 1 juta yang akan saya berikan kepada yang hafal juz amma. Uang saya tidak hanya 1 juta, banyak. Begitu juga hadis tadi. Allah memiliki 99 nama yang
Siapa saja yang mengihsa 99 nama tadi, dia akan masuk surga. Tidak berarti Allah hanya 99 nama, banyak yang lain. Ditunjang dengan hadis tadi. Dengan nama yang hanya Engkau ya Allah yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Kalau 99 nama banyak orang hafal, banyak orang tahu. Apalagi para malaikat. Berdasarkan hal itulah maka husnuzon kepada Allah di dalam hal nama pertama. Wajib meyakini Allah punya nama-nama. Karena Allah punya nama, ketika berdoa sebut namanya dalam doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang bagus. Silakan kamu berdoa dengan menyebut nama itu. Ada orang yang ketika berdoa tapi tidak menyebut nama Allah, ada banyak. Dia berkata dalam bahasa Indonesia, ya Tuhan, beri saya rizki. Tuhan nama Allah bukan? Bukan. Kalau dalam bahasa Sunda, Gusti Pangeran Nu Agung. Gusti Pangeran itu bukan nama Allah. Sama dengan kita. Kita ini apa? Apa kita? Manusia, orang. Manusia punya nama? Punya. Ada yang Asep, ada yang Ujang, ada yang Aden, ada yang Udin ya. Tapi ketika manggil, hai orang. Orang minta dong saya, kasih dong saya. Tidak disebut namanya. Sama dengan begitu. Allah itu ilah atau Rabb atau bahasa Indonesianya Tuhan, bahasa Sundanya umpamanya Gusti atau Pangeran yang seperti itulah. Tapi ketika berdoa tidak menyebut nama Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Jawad, ya Karim umpamanya ya. Itu kan nama-nama Allah. Itu sebut harusnya. Tapi banyak orang tidak menyebut itu. Malah nyebut ya Tuhan, ya Gusti, ya Pangeran, dan seterusnya. Walaupun diniatkan ditujukan kepada Allah, tapi tidak menyebut nama Allah. Para Allah menyatakan, walillahil asma'ul husna. Fad'uhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna, maka berdoalah kamu dengan menyebut asma'ul husna tadi. Jadi husnuzan kepada Allah dalam hal asma'ul husna pertama, yakini Allah punya asma'ul husna. Punya nama-nama. Kedua, yakini nama-nama Allah itu seluruhnya baik, bahkan terbaik. Tidak ada nama Allah yang buruk. Siapa yang meyakini Allah namanya buruk, kurang bagus, jelek, dia suudzon kepada Allah. Ketiga, dalam setiap nama mengandung sifat. Beda dengan manusia. Manusia diberi nama tapi nggak ada makna. Contoh, Ujang. Ada yang namanya Ujang? Apa arti Ujang? Tidak ada. Ya enggak? Nyai. Encep. Enggak ada nama. Enggak ada arti. Ya. Tapi kalau Allah, semua nama Allah ada arti dan arti itu menunjukkan sifat. Contoh Rahman. Apa arti Rahman? Yang maha pengasih. Karena memang sifatnya Allah pengasih. Rahim. Apa arti Rahim? Yang penyayang. Allah itu kabir. Apa arti kabir? Besar memang. Kenyataannya Allah besar. Besar apa aja? Semuanya. Zatnya juga kekuasaannya. Dan seterusnya. Allah itu Ghafur. Apa arti Ghafur? Maha pengampun. Memang sifat Allah pengampun. Jadi semua nama Allah punya makna. Dan makna tersebut menunjukkan sifat. Ada manusia yang punya nama dan namanya punya makna yang bagus. Ada? Ada banyak. Di sini ada namanya Abdurrahman.
Minimal yang saya tahu ada duanya. Tuh gitu. Ada lagi yang lain? Ada arti Abdurrahman? Apa artinya? Hamba Allah. Ar-Rahman itu Allah, nama Allah. Ada lagi di sini namanya Ridho. Satu. Ada lagi yang lain? Apa arti ridho? Ada arti ridho? Ada. Ridho itu senang. Perasaan senang, perasaan bahagia itu ridho. Ada lagi di sini yang namanya soleh. Ada artinya soleh? Ada. Apa arti soleh? Asal jangan diplesetkan jadi salah. Ada orang namanya salah? Ada. Siapa? Pemain bola. Tapi mungkin maksudnya dari sholat. Dalam bahasa orang lain, sholat itu salah. Maksudnya salah. Dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia salah teh gak bener, ya gak? Ini bener, ini salah kan gitu. Tergantung. Kadang dalam satu bahasa artinya bagus, di bahasa lain jelek. Contohnya salah tadi. Dalam bahasa Arab salah bagus, sholat. Atau maslahat. Dalam bahasa kita gak bener. Su. Dalam bahasa Arab artinya apa su itu? Apa artinya bahasa Arab su? Su'udhon. Su'ul khatimah. Apa su? Jelek. Dalam bahasa Sangsekerta su itu artinya bagus. Susastra. Suharto. Artinya harta yang bagus. Kalian mah tidak mengalami zaman Presiden Soeharto ya. Saya mengalami. Dalam bahasa Sangsekerta, Soeharto artinya harta yang bagus. Su-nya itu bahasa Sangsekerta bagus. Tapi bahasa Jawa, bahasa Arab, su itu artinya jelek. Nah, Allah Azza wa Jalla memiliki nama dan seluruh nama memiliki makna, memiliki arti dan seluruh arti dalam nama Allah menunjukkan sifat. Semua sifat Allah bagus. Ya, itulah poin yang keempat dalam hal husnudzon. Husnudzon dalam hal asma dan sifat. Kelima, husnudzon kepada Allah dalam hal takdirnya, takdir Allah. Semua takdir Allah bagus, baik, tidak ada yang buruk. Tapi bukankah ada hadis yang menyebutkan takdir yang buruk? Benar apa tidak? Benar. Ketika Nabi SAW ditanya tentang rukun iman oleh malaikat Jibril, apakah iman itu? Beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para nabinya, dan kepada hari akhir. Dan kamu beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Tuh hadis ada yang menyatakan ada takdir buruk. Tapi kenapa saya tadi menyatakan seluruh takdir Allah itu baik? Apakah dua pernyataan ini bertolak belakang? Tidak. Terus gimana menjelaskannya? Gampang. Jelaskan apa jangan? Jelaskan dong. Di dalam takdir ada dua hal. Pertama, takdir berupa ketetapan Allah.
Kedua, takdir dalam bentuk kejadian dari ketetapan Allah tersebut. Umpamanya kita sakit. Di dalam sakitnya kita ada dua hal. Pertama kejadiannya kita sakit. Kedua takdir Allah, ketetapan Allah. Allah yang menetapkan kita sakit. Nah, kalau kejadiannya kan disebut takdir juga. Berupa sakit, ini buruk. Kenapa buruk? Karena kita mengalami sakit, menderita, nggak enak gitu ya. Makanya disebut buruk bagi kita. Makanya itu sakit disebut dengan takdir yang buruk. Tapi ketetapan Allah yang menetapkan kita sakit itu baik. Allah kenapa menetapkan kita sakit? Untuk kebaikan kita. Dengan sakit, dosa-dosa kita ini digugurkan, diampuni. Mungkin kita banyak dosa, ditunggu tobatnya. Kok nggak tobat juga? Oleh Allah diberi sakit aja, biar dosa tersebut terhapus. Gitu tuh. Allah ingin kita ini dapat banyak pahala, tapi kok ibadahnya gitu-gitu aja. Makanya Allah kasih sakit dan Allah kasih sabar. Dengan sabar ketika sakit, Allah kasih pahala. Allah ingin mendengar dia ini merintih, berdoa kepada Allah. Tapi ditunggu-tunggu kok nggak ada aja doanya gitu, lupa kepada Allah. Allah kasih musibah, Allah kasih sakit. Nah ketika sakit, ketika musibah suka berdoa kepada Allah. Saya ingin sembuh nih dari penyakit ya Allah. Nah baru sembuhkan saya. Kalau nggak dikasih sakit mah nggak berdoa gitu ya. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan lain di dalam sakitnya kita. Makanya Allah tetapkan kita dengan ketetapan sakit untuk kebaikan kita. Agar dosa kita gugur, agar dapat pahala, agar kita berdoa dan agar doa kita ini dikabulkan dan agar tubuh kita setelah sakit itu lebih kuat loh. Mental kita juga teruji loh. Coba ya. Anak-anak yang sejak kecil pesantren seperti kalian. Itu mentalnya, kemandiriannya jauh lebih bagus, lebih kuat dibanding anak-anak yang sejak kecil sampai dewasa bareng-bareng sama orang tua. Karena seketika kalian pesantren tuh mental itu, fisik dan mental digembleng, diuji. Di pesantren kadang di antara kalian ada yang sakit, ya enggak? Meriang, batuk, nggak enak badan. Kalau di rumah diurus sama ibu, sama ayah. Dibalur, dikasih obat, dibawa ke dokter gitu kan. Manja. Tapi kalau di pesantren nggak ada yang peduli. Ada teman ya udah sabar aja ya. Lapor ke ustadz, ya sabar, dikasih obat. Di akhirnya meriang sendiri, nangis sendiri, ingat ke ayah ke ibunya gitu. Tapi ayah ibunya jauh, nangis dia berdoa kepada Allah. Besoknya sembuh. Dia punya pengalaman, oh setelah sakit, ketika sakit gak ada yang ngurus begini, akhirnya terbiasa. Mungkin bukan sekali dua sekali sakitnya, berkali-kali. Semakin sering sakit, semakin dia terbiasa ngurus dirinya sendiri. Nggak, kalau di rumah sedikit-sedikit, mama ini pegel, mama ini sakit, mama cengeng, mental tempe. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pesantren kayak gini ngurus semuanya sendiri. Bangun tidur, biasanya kan langsung main, langsung makan, langsung apa. Yang membereskan tempat tidur ibunya gitu ya. Yang nyuciin ibunya, yang menyiapkan pakaian perlengkapan sekolah ibunya. Ketika di pesantren sendiri. Beresin sendiri.
nyuci sendiri, nyetrika, ngerapiin sendiri. Tadinya nggak bisa, ngerapiin awut-awutan. Ngelipat pakaian nggak beres awalnya. Tapi lama-lama sering tiap hari begitu jadi tahu bagaimana cara melipat. Bagaimana cara membereskan tempat tidur. Mandi nanti. Kalian pulang dari sini ke rumah nanti waktu liburan. Tunjukkan ada hasil gemblengan di sini. Bangun tidur teh, langsung beresin dulu. Jangan biarkan, mumpung di rumah sama mama aja. Jangan. Nah sekarang kalian ini belum terbiasa begitu, tahu nggak? Hampir setiap pagi saya jalan-jalan sama istri. Masuk kamar kalian tuh. Bukan nyolong. Wah itu tempat tidur ada yang rapi ada yang awut-awutan ini kurang dibiasakan. Jadi nanti sebelum subuh kalian bangun langsung rapikan tempat tidur. Nanti mungkin ada lomba kebersihan dan kerapihan tempat tidur antar sesama tempat tidur dan antar asrama. Siapa yang paling rapi diberi hadiah, siapa yang paling berantakan dihukum. Naon hukumanana? Bisa ngoset WC. Apa hukumannya? Bisa mungutin sampah. Apalagi hukumannya bisa suruh nyupir. Cuci piring. Piring-piring yang kotor atau apa saja. Kalian biasakan tuh, bersihkan tuh. Bereskan tempat tidur. Sekali dua kali mungkin nggak beres, berantakan, nggak apa-apa. Tapi lama-lama lihat temennya, temennya rapi, gimana cara ngebersihan, ngerapiinnya, gini, belajar. Begitu tuh. Besok saya akan jalan-jalan lagi lihat. Nanti dicatat ini ranjang siapa, tempat tidur siapa, lemari siapa nih. Yang bagus dikasih reward. Yang berantakan diberikan catatan. Harus berubah selama kalian di sini. Perubahan ini harus dibawa ke rumah nanti. Di rumah ayah ibu melihat perkembangan perubahan kalian. Pulang pesantren tehnya jadi rapi, jadi rajin, jadi lembut, jadi perhatian ke orang tua. Habis umpamanya ibu bapaknya bangun gitu ya. Mau ngontrol anaknya, mau ngebangunin anaknya. Kamarnya sudah kosong dan rapi. Kemana sih Kasep teh? Dilihat ternyata udah ke masjid. Azan gening di masjid tah suaranya. Senang gak kira-kira ayah dan ibu? Senang, alhamdulillah. Anak saya sudah soleh. Baru beberapa bulan tuh. Udah akhirnya ayah ibunya sholat gitu ya. Setelah pulang kalian langsung lihat. Banyak piring kotor. Cuci dulu. Pas ibunya beres mau nyuci. Beres sholat nih mau nyuci. Kok udah gak ada cucian nih? Ternyata udah bersih semua. Siapa yang berbuat begini? Santri. Wah, seneng gak? Ibunya itu bisa berteriak loh. Ngangkat tangan, ya Allah, anak saya sudah baik, sudah soleh. Tambahkan kesolehannya, rahmati, berkati, masukkan dia ke surga. Itu doa ibu sambil matanya berair. Itu menggedor pintu langit. Didengar oleh Allah, dikabul untuk kemaslahatan kalian. Jadi kalian nih mulai besok bangun tidurku terus, bukan mandi tapi langsung beres-beres dulu. Jangan kayak lagu itu. Mandi, pakai baju, baru membereskan tempat tidur, keburu diberesin sama ibu tuh. Jangan biarkan pekerjaan kita diberesin sama orang tua. Kalau bisa sebaliknya.
Pekerjaan orang tua diberesin sama kita. Ketika umpamanya kita mau nyuci piring, oh sedang sama ibu, masuk ke kamar ibu. Bereskan tempat tidurnya. Sapu tuh kamarnya pel, wangikan. Begitu beres ibu nyuci, masak sekarang kan gampangnya masak cetrek, tinggalkan. Nggak kayak dulu. Ibu masuk kamar mau beresin, udah wangi, udah rapi. Siapa yang berbuat? Nah, jadilah kebanggaan ibu. Lalu besok kalian bereskan tempat tidur setelah bangun tidur. Pas saya masuk harus sudah rapi. Kalau nggak rapi dicatat, ini tempat tidur siapa nih? Bermula dari tempat tidur dulu, nanti ke lemari, nanti ke yang lain-lain. Nanti ada reward, ada hadiah bagi yang paling rapi. Baik perorangan ataupun per asrama. Diumumkan nanti. Yang paling rapi si fulan. Diumumkan yang paling berantakan si fulan. Nah, malu apa tidak? Malu. Yang paling rapi adalah asrama apa namanya? Asrama anu. Yang paling berantakan asrama yang anu. Gitu. Diumumkan ya. Jadi husnudzon kepada dalam hal takdirnya maknanya menyangka, meyakini semua takdir Allah baik. Semua takdir Allah itu bagus. Semua takdir Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya, itulah beberapa penjelasan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah akhlak yang mulia dari seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup ya sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Hafiz. Dari Ciamplas. Ciamplas. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas dalam beribadah? Syukran. Assalamualaikum. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas dalam beribadah? Menghilangkan rasa malas dalam beribadah. Memang kalian suka malas ya dalam ibadah ya? Suka? Ya, sama. Semua orang pasti mengalami. Ada rasa malas dalam beribadah. Ya. Malas memurojaah hafalan, malas nambah hafalan, malas melakukan ibadah sunnah, bangun malam, mau tahajud malas, Senin Kamis mau saum malas, gitu ya. Semua orang mengalami itu, tidak hanya kalian, para ustadz juga begitu. Kenapa begitu? Banyak faktor. Ada faktor godaan setan. Setan menggoda kita dengan memberi rasa malas. Faktor yang kedua, dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan dosa menyebabkan malas untuk melakukan ibadah. Ketiga, kurang berkualitasnya ibadah kita. Kurang benernya ibadah kita. Seperti sholat, karena kurang benar, kurang khusyuk. Akhirnya kita tidak merasakan kenikmatan di dalam sholat. Ketika tidak nikmat dalam sholat, malas sholat tuh. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita tidak malas? Pertama nih, hindarkan dosa-dosa. Jangan sekali-kali berani secara sengaja direncanakan dalam keadaan sadar melakukan dosa.
Semua dosa apapun bentuknya, besar ataupun kecil, itu berakibat buruk. Salah satu akibat buruknya adalah malas dalam ibadah. Malas ibadah, semangat maksiat. Makanya hindarkan. Apapun bentuk dosa tersebut, bentuk kesalahan tersebut, hindarkan, jauhi. Itu pertama. Kedua nih, agar kita tidak malas dalam beribadah, maka sering-seringlah berdoa, minta hidayah kepada Allah, berlindung dari kemalasan. Ada doa dari Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasali. Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku a'udzubika, aku minta perlindungan kepadamu. Aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari resah dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, dan dari kelemahan dan kemalasan. Hafalkan doa tersebut. Kalau enggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan, dari kelemahan dan kemalasan. Minta berdoa kepada Allah, ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, berupayalah untuk memperbanyak perbuatan baik. Karena setiap perbuatan baik mengundang turunnya hidayah Allah kepada kita. Walaupun perbuatan itu berupa tersenyum ke kawan, menolong kawan, memberikan perhatian dan kepedulian kepada teman, membantu orang lain. Nah, apalagi kita banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memurojaah hafalan yang ada, perbanyak sholat sunat, paksakan diri kita untuk itu. Awalnya malas, tapi lama-lama insya Allah akan hilang kemalasan itu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, gaul dengan orang-orang yang rajin ibadah. Agar kita terbawa. Pas umpamanya habis sholat fardu gitu ya, ke kamar, pulang ke kamar, kita mau berbaring istirahat, lihat teman langsung sholat sunat, malu. Akhirnya kita ikut sholat sunat. Awalnya malu nggak apa-apa, lama-lama itu menjadi ketagihan. Gaul dengan orang-orang yang rajin ibadah dan jauhkan diri kita dari teman-teman yang malas ibadah. Nanti kita ke bawah malas. Si itu juga tidak sholat sunat. Akhirnya saya juga tidak sholat sunat. Si itu juga tidak saum sunat. Akhirnya kita juga tidak saum sunat. Jadi hindari pergaulan dengan teman-teman yang malas. Ya, itulah beberapa kiat agar tidak malas. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Tuh, Nukasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Sultan dari Marga Asih. Sultan, silakan. Apakah boleh menyingkat nama Rasul dan Allah seperti Muhammad SAW dan Allah SWT? Iya. Anak-anak muda sekarang kalau WA, SMS itu sering nyingkat-nyingkat. Yang sering kali kita nggak ngerti ini apa namanya, ya. Apa maksudnya? Boleh nggak menyingkat doa? Umpamanya Sallallahu alaihi wasallam disingkat menjadi SAW. Subhanahu wa ta'ala disingkat menjadi apa? SWT.
alaihi salam menjadi AS. Berkata Nabi Musa AS. Kan gitu ya? Maksud AS apa? Alaihi salam, tapi disingkat. Atau radhiyallahu anhu disingkat menjadi apa? RA. Padahal ada RA lain. Raudhatul Atfal, RA-nya. Apa arti Raudhatul Atfal? TK, taman kanak-kanak. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dan itu bukan doa. Jadi kalau Allah SWT, udah SWT. Tidak subhanahu wa ta'ala dan tidak ada pahala. Berkata Nabi SAW. Itu nggak ada pahala. Ketika menulis SAW. Baru ada pahala kalau lengkap. Sallallahu alaihi wasallam. Habis capek atau kepanjangan kalau sallallahu alaihi wasallam, kalau subhanahu wa ta'ala kepanjangan. Dari capeknya itu justru dapat pahala. Mau dapat pahala tapi nggak mau capek. Gabut. Tahu gabut? Mau makan apa? Gaji? Gaji buta. Gabut ya gaji buta. Tahu gaji buta? Gaji buta itu artinya digaji tanpa ada pekerjaan apapun. Diem gaji, diem digaji. Gaji buta, nggak mau kerja tapi pengen digaji, gabut. Mau gabut tuh, SAW pahalanya sama dengan sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa. Oleh karena itulah maka kalau kita ingin pahala dari hal itu maka jangan disingkat. Sallallahu alaihi wasallam, subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu an atau radhiyallahu anha dan alaihi salam, maka kita akan dapat pahala dari hal itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Itu dulu yang belakang tuh. Tuh. Assalamualaikum Ustaz. Nama anak Faris dari Cihampelas. Faris Cihampelas. Ya silakan Faris. Apa makna kursiullah? Apa makna kursiullah? Kursi Allah. Ada ayat namanya ayat kursi enggak? Ada. Surah apa? Al-Baqarah ayat 255. Disebut ayat kursi karena di dalamnya ada lafaz kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang kursi Allah, beliau menyatakan bahwa kursi Allah dikatakan al-kursi maudhi'u qadamaillah. Kursi itu tempat kedua kaki Allah. Itu perkataan Nabi SAW. Tapi karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Maka jangan disamakan Allah menempati kursi itu seperti kita menempati kursi. Seperti makhluk menginjak dua tempat pijakan. Tidak. Pertama, bainun min khalqih. Allah itu terpisah dari makhluknya. Kalau kita menempati suatu tempat, berpisah nggak dengan tempat itu? Tidak berpisah. Nempel. Saya nempati kursi. Nempel nggak di kursi? Nempel. Butuh nggak saya ke kursi? Butuh. Kalau kursinya ambruk, saya gimana? Jatuh. Kalau Allah mah tidak. Allah menempati kursi, tidak menempel di kursi itu. Tidak membutuhkan kursi tersebut. Apapun yang terjadi pada kursi,
kursinya hancur umpamanya, tidak ada pengaruh apa-apa bagi Allah Azza wa Jalla. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh apapun dari alam ini. Sama dengan begini, Allah mendengar dan melihat apa tidak? Allah mendengar, melihat apa tidak? Jawab, mendengar dan melihat. Ada ayatnya? Ada. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Kita melihat dan mendengar apa tidak? Iya, kita melihat dan mendengar. Sama dong sifat Allah dengan sifat kita? Enggak. Apanya yang enggak? Cara melihatnya, cara mendengarnya beda. Jangankan kita dengan Allah. Kita dengan binatang juga cara mendengarnya beda, cara melihatnya beda, kemampuan melihat dan mendengarnya juga beda. Kononnya umpama ini suara saya ini dipancarkan melalui gelombang dengan frekuensi tertentu. Tapi dalam jarak umpama 1 kilo nggak bisa terdengar oleh telinga orang. Karena kemampuan telinga orang itu terbatas. Kalau mau mendengar suara saya ngomong di sini, terus mau mendengar di Bandung, harus pakai alat. Apa alatnya? Radio. Radio itu menangkap gelombang tersebut, lalu dikeluarkan suaranya pakai speaker, baru kedengaran persis suara saya. Tanpa radio nggak bisa. Tapi ada makhluk tanpa melalui radio, dia bisa mendengar suara yang gelombangnya di atas 20.000 kH atau di bawah 20 H ya. Apa binatang itu? Kelelawar. Kalong, tahu pernah lihat kelelawar? Dia mungkin bisa mendengar tanpa menyetel radio. Ketika sambil terbang, sambil bergelantungan di pohon, bisa mungkin. Padahal jauh. Dengan kemampuan mendengarnya yang luar biasa, kalong itu kan malam hari ya, bukan penglihatan tapi pendengaran. Dia mengepakkan sayapnya ketika terbang. Sayapnya itu menyebarkan gelombang ke semua arah. Kalau ada benda kena gelombang itu dipantulkan kembali, didengar oleh telinga kelelawar. Dengan cara seperti itu kelelawar tahu ada benda apa di sekelilingnya. Makanya nggak akan nubruk. Karena nggak lihat jeger nabrak pohon, nggak. Jeger nabrak tiang listrik, nggak. Tahu, oh melalui telinganya tuh. Dengan telinganya juga tahu, oh ini ada buah. Ada buah, ada bohlam, nggak akan tertukar. Nggak pernah ada kasus kelelawar mau makan buah ternyata bohlam, nggak? Kan bentuknya sama? Enggak. Tahu mana yang matang, mana yang mentah hanya dari telinga. Cara mendengar kita dengan cara mendengar kelelawar sudah beda. Kita mengetahui lingkungan sekitar, Allah mau mengetahui? Iya. Kita mengetahui? Iya. Bagaimana cara mengetahui? Beda. Kita mengetahui lingkungan sekitar dengan cara dilihat, diraba. Kalau ular mengetahui ada mangsa melalui apa? Lidahnya. Lidah ular kan suka menjulur-julur ya. Lidahnya dikeluarkan menangkap gelombang atau bau atau apa, lalu dia tempelkan ke hidung, oleh hidung kemudian dikirim ke otak. Oh tahu ada tikus, tahu ada ayam, tahu ada orang, tahu ada. Dengan cara begitu dia mengetahui. Kita cara mengetahui adanya gula gimana? Dilihat oh ada, terus dicoba. Ini gula, nggak akan tertukar dengan garam.
Bagaimana cara semut mengetahui gula? Nggak tahu kitanya. Tiba-tiba kalau ada gula tumpah, nggak ada semut tadinya. Nggak lama, dikerubutin semut. Gimana caranya semut tahu bahwa itu gula ada di sana ya? Nggak tahu, mungkin di kepala semut ada apa? Antena, mungkin itu. Jadi si gula tersebut ketangkap, mungkin sinyalnya, mungkin gelombangnya, mungkin aromanya. Oh, ada yang manis-manis di sana ketangkap. Padahal nggak lihat si semut itu. Oh, baru aja berdatangan. Antara kita dengan binatang, cara melihat, cara mengetahui, cara mendengar itu sudah beda. Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Allah melihat, kita melihat cara melihatnya beda. Allah mendengar, kita mendengar, cara dan kualitas mendengarnya berbeda. Allah istiwa di atas aras, kita tegak di atas kursi, caranya beda. Termasuk kursi Allah, tempat kedua kaki Allah, cara menempatinya berbeda. Kalau kita menempati itu harus nempel dan kita butuh gitu. Dan yang kita tempati harus lebih kuat dari badan kita. Kalau gak kuat maka bakal apa? Amruk gitu ya. Maka Allah menempati dua kursi, tidak menempel, tidak butuh, tapi dengan cara yang hanya layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang entah gimana tata caranya. Kita tahu cara kita mendengar begini, cara kita melihat begini, cara mengetahui begini. Kita tahu cara ular mengetahui gimana. Kita tidak tahu cara semut mengetahui adanya gula, nggak tahu. Cara Allah dalam hal melihat, mengetahui, menempati berbeda dengan seluruh makhluknya dan kita tidak tahu bagaimana caranya. Oleh karena itu wajib meyakini sifat Allah seperti yang diterangkan oleh Allah dalam Quran atau hadis tanpa menyamakan dengan sifat-sifat makhluknya dan tanpa memastikan caranya karena kita tidak tahu ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Fairuz. Ustaz. Ya. Ustaz pengen nanya. Ada suku terpencil dan suku itu tidak tahu apa itu Tuhan dan agama. Apakah mereka masuk surga atau neraka? Iya, Farus nanya, ada satu suku. Tahu suku? Bukan kaki. Tapi ya satu kelompok orang yang hidup di suatu daerah. Penduduk suatu desa. Seperti suku kita di Bandung, suku apa? Sunda, ada suku Jawa, suku Batak, dan seterusnya. Suku Betawi. Gak ada suku Cimahi. Cimahi masih suku Sunda. Ada satu suku terpencil di pedalaman hutan, di gunung. Gak ada yang mendakwahi mereka. Tidak pernah ada ustadz yang datang. Mereka tidak tahu tentang Islam. Sampai matinya demikian. Jadi mereka tidak tahu harus ibadah kepada Allah. Bagaimana cara ibadahnya, cara sholatnya, gak ada yang ngasih tahu. Apakah mereka ke surga atau ke neraka? Ya, wallahu a'lam bissawab. Mereka dalam pandangan syariat tetap bukan muslim. Kalau kita menemukan suku seperti itu lalu ada yang mati, tidak boleh disolatkan, ya, dimintakan ampunan. Karena mati bukan di atas Islam.
Tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Para wanitanya tidak boleh dinikahi karena bukan Islam. Apalagi laki-lakinya tidak boleh dinikahkan kepada muslimah. Sesembelihan mereka tetap haram karena bukan muslim. Nah, adapun nasib mereka di akhirat terserah Allah Azza wa Jalla. Mungkin di antara mereka ada yang jahat, mungkin ada yang baik, kesesama ya, suka nolong, suka membantu gitu. Tapi karena mereka tidak mengenal Allah, karena nggak ada yang mendakwahi, memberitahukan, tidak sholat mereka. Nasib mereka di akhirat diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sama dengan orang yang hidup di zaman fatrah. Fatrah itu zaman yang kosong dari Nabi. Nggak ada Nabi. Nabi sebelumnya sudah lama meninggal, ajarannya juga yang benarnya sudah tidak diketahui. Nabi yang baru belum muncul. Orang yang hidup pada masa fatrah itu terserah Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka dan masukkan mereka ke dalam surga. Kalau Allah menghendaki mereka diazab, maka mereka adalah hamba-hamba Allah. Tapi menurut sudut pandang syariat, mereka dianggap bukan muslim. Karena mati tidak dalam keadaan Islam, maka diberlakukan aturan untuk orang non-muslim. Kalau mereka mati tidak boleh doakan, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Sesembelihannya tidak boleh kita makan. Demikian juga para wanitanya tidak boleh dinikahi dan laki-lakinya tidak boleh dinikahkan kepada wanita muslimah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.